Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa terus menerus kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Nikmat yang tidak dapat kita hitung, nikmat yang cukup banyak. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, Pak Kakan Kemenak, Kanda kami Bang Nasri, seluruh jemaah kaum muslim dan kaum muslimat di Masjid Agung Urhama, dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudara kami dapat mendengar suara ini. Kami sampaikan beberapa hal terkait dengan rencana program hari ini yang akan dilakukan oleh kita bersama, dibimbing dan dibantu oleh Bapak Bupati Aceh Tengah. Pertama, nanti di Masjid Al-Huda, Kecamatan Kutepanang, kita akan menyantuni anak yatim sebanyak 20 orang. Mari kita ikut bersama bila ada waktu dan kesempatan untuk menyaksikan kegiatan ini, atau salat di masjid yang lain atau di masjid ini, atau mendoakan semoga rencana ini terus berjalan dan sukses. Nanti kita memberi sedikit bantuan untuk anak yatim di Kecamatan Kutepanang. Informasi yang ketiga, mohon maaf bila Bapak Ibu jemaah saling informasi, di masjid kita ini sedang ada pekerjaan berat, memperbaiki yang bocor, memperbaiki menara kubah yang besar. Kemudian barangkali pekerja lalu lalang, kemudian agak sedikit tidak terurus di luar, mungkin ada yang kotor kurang bersih, mohon maaf. Dan pekerjaan ini lama, membutuhkan waktu yang lama, jadi mohon maaf, ada saling pengertiannya untuk tidak menyampaikan informasi-informasi yang tidak baik melalui masjid ini. Dan itu pekerjaan sekali lagi butuh waktu yang lama. Mudah-mudahan ada kebersamaan kita dalam memelihara dan merawat serta menjaga rumah Allah yang hari ini kita beribadah di dalamnya. Di samping itu juga ada pekerjaan perbaikan mic yang di atas. Sebelah kanan Bapak Ibu, sebelah kiri saya ini, 8 bulan terakhir tidak ada suara arah ke Belangkolak 1, Belangkolak 2 ke depan Polres. Itu juga akan dilakukan perbaikan dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan dengan perbaikan itu, syiar dari masjid kita ini akan lebih luas, lebih jelas untuk mengajak saudara kita beribadah di tempat ini. Yang terakhir, yang keempat, minggu besok kita akan melakukan bantuan untuk fakir miskin
di Takengon Timur. Jadi teman-teman sudah berkoordinasi dengan Pak Camat dan Pak Reja. Ada 5 keluarga yang kita pilih yang paling susah dari yang susah. Semoga program-program yang sudah kita sepakati dan dibimbing oleh Bapak Bupati akan terus kita upayakan dan usahakan untuk membantu saudara-saudara kita yang fakir dan miskin di daerah tempat kita ini. Terakhir, kita akan merencanakan satu layanan UMKM di lingkungan masjid. Rencananya di samping Bebalen Rohama. Kita sedang mencari tempat yang layak dan bagaimana model tempat untuk jualan itu. Dan insya Allah para ahli kita yang memidangi ini sudah memberitahu bahwa modelnya negeri model stainless yang bisa bongkar pasang. Kalau Bapak Ibu yang sudah minum di Semia Cafe itu, seperti itu modelnya nanti kita tempatkan di samping, di bawah pokok durian, pokok nangka, di samping Bebalen Rohama. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa jalan dan perlu dukungan kita bersama-sama. Dukungannya tidak hanya finansial, dukungan pemikiran, dukungan kebersamaan, dukungan saling menjaga, saling merawat rumah Allah ini, karena ini ikon untuk kita di Kabupaten Aceh Tengah. Kalau Bapak Ibu lihat banyaknya tamu yang hadir ke masjid ini, terutama hari-hari libur. Kalau Bapak Ibu pagi-pagi cepat ke tempat ini, Bapak Ibu akan lihat ada tenda-tenda kecil beberapa orang yang tidur di hamparan masjid. Dan itu kita tetap memberikan informasi untuk tidak tidur laki-laki dan perempuan, tapi tetap memisahkan. Dan rata-rata yang tidur itu adalah laki-laki di Bebalen, ada pisah laki-laki dan perempuan yang tidur, yang mungkin tidak memiliki lagi tempat tidur, baik hotel atau homestay, atau terlambat dia hadir untuk menikmati alam ini. Dan itulah bagian-bagian tamu yang harus kita layani di luar prediksi kita. Ternyata pagi, sore dan malam masjid ini luar biasa kunjungannya untuk melakukan ibadah dan sambil mereka menikmati keindahan alam di Aceh Tengah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk nanti malam kita berharap kita lebih ramai hadir, karena singkat waktunya, maghrib hanya menjelang isya. Jadi ada hanya 2 dan 3 kegiatan, dan endingnya adalah doa bersama untuk mewujudkan Aceh Tengah yang damai, Indonesia yang damai, mewujudkan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Semoga alam ini, alam yang indah ini akan menjadi tempat kita bersama untuk kita teruskan menjadi tempat untuk generasi muda kita yang akan datang. Saya tambah sedikit, karena hari ini peringatan Maulid di mana-mana, mulai dari negara sampai ke tingkat yang paling kecil. Bagaimana relevansi Maulid Nabi besar Muhammad SAW untuk kita yang hidup di masa yang modern ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dunia yang kita hadapi hari ini, dunia modern yang penuh dengan tantangan. Tantangan itu sangat kita rasakan sekarang. Baik berita-berita yang hoax atau hoax, berita-berita yang tidak benar, itu sudah menjadi konsumsi hari ini. Kita susah memilih mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar.
Al-Quran mengingatkan kita tabayun. Ketika ada berita itu, pelajari dulu untuk tidak kita salah memilih dalam menerima dan menyampaikan, meneruskan informasi yang kita hadapi hari ini. Itulah tantangan yang berat hari ini. Di samping tantangan-tantangan, kejahatan-kejahatan, kalau Bapak Ibu sering ikut Rabu Berkah itu, bagaimana pihak kepolisian menyampaikan informasi apa yang terjadi di kota kita ini, apa di tempat kita ini, itulah tantangan kita semua. Tantangan yang harus kita hadapi secara bersama-sama, persoalan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Mari kita kembali ke masjid. Mari kita jadikan masjid sebagai pusat melakukan kegiatan untuk menghindari segala macam hal yang hari ini masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke tempat-tempat kita, masuk ke media yang hari ini berada di tangan kita masing-masing. Jadi di samping itu adalah bagaimana hari ini banyak orang yang hidupnya tanpa arah. Tanpa arah maksudnya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis itu jelas. Tapi ada orang yang merujuk kepada aliran-aliran yang berkembang hari ini yang cukup besar. Walaupun aliran itu sudah difatwakan oleh ulama sebagai aliran tidak boleh berkembang, tapi masih banyak pengikut, tapi masih banyak penganut. Nah, inilah contoh yang disampaikan oleh Ketua MPU hari itu, bahwa ada orang yang benci Islam juga tidak mengamalkan ajaran Islam. Mari kita belajar, mari kita membaca, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Islam yang damai, Islam yang kafah, Islam yang rahmatan lil alamin, seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah kepedulian dari masjid yang kita cintai ini. Kita hadir melalui program yang dicanangkan kita bersama, dibimbing oleh Pak Bupati. Semoga beberapa program yang menyentuh kepada masyarakat. Pada saat kita menyerahkan program itu, bantuan itu, ada titipan-titipan bahasa, ada titipan-titipan kalimat wasiat kepada anak, kepada keluarga, dan kepada jamaah, supaya terus mempertahankan agama ini, supaya terus menyiarkan agama ini, supaya terus membantu sesama, supaya terus menjadikan agama ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadisnya bahwa beliau hadir ke permukaan bumi untuk menyempurnakan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan penyampaian informasi yang singkat ini dan ajakan kita bersama ini akan menambah sedikit literasi ilmu pengetahuan kita bersama untuk kita titipkan kepada anak dan cucu kita sebagai pewaris kita di masa yang akan datang. Terima kasih lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.